Adik saya diperkosa, disiksa, mau dibunuh, disuruh juga. Video asusilanya disebarkan sama pelaku yang mantan anak pejabat. Adik saya itu pernah teriak-teriak, warga heboh mau diperkosa di rumah tersangka. Terjadi pemerkosaan itu langsung ada videonya, dicekokin minuman keras, terus berdarah gitu. Terus pelakunya ketawa-tawa. Adik saya nangis-nangis. Semua gue kirim-kirimin deh. Gue kirim ke dosen juga se-Indonesia. Bakal lihat video lo. Tuh gue masukin lagi. Dia nyebarin video lagi. Dia nyebarin lagi. Dia tahu nih lagi dilaporkan. Dia mengancam adik saya kembali. Jejak digital lo nggak bakal hilang selamanya. Kenyataannya Ariel, Gisel, dan lain-lain udah habis duit banyak. Udah sampai di penjara. Itu video tetap masih ada. Pernah menghunuskan pisau pada leher adik kami meminta agar sendiri. Ada 2 kali dicoba diperkosa. Di depan teman-temannya katanya megang pisau itu bunuh. Saya dimarahin sama jaksa penuntutnya. Kamu ngapain lapor-lapor ke sini? Langsung datang ke jarinya. Ngapain mas yang pakai pengacara? Merepotkan saja. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini ada kasus yang lagi hangat banget nih di Twitter ya. Iya. Itu rame. Nah pas kemarin tim gue bilang mau kedatangan mas-mas ini, gue langsung pelajarin kan. Dan ternyata kasusnya lagi rame banget. Kemarin gue sempat baca di partai sosmed ya. Dan ini viral kasus revenge porn di Pandeglang, keluarga tuntut keadilan. Pelaku kasus revenge porn Pandeglang sebarkan video pemerkosaan guna ancam korban. Jadi kalau nggak salah tangkep, yang saya simpulkan adalah adiknya Mas, betul, perempuan, Betul. itu diancam, diperas, dan video tidak senonohnya disebarkan oleh pacarnya berarti ya, mantan pacar. Iya, betul. betul. Mantan pacar. Dia memeras adik Mas, kalau nggak dikasih uang terus, maka video ini akan disebarkan. Dan akhirnya disebarkan ke teman-teman adik Mas ya? Betul. Oke, berapa tahun ini berjalan? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi adik Mas tuh nggak cerita ke keluarga? Nggak cerita. Jadi tahu Takut itu. berarti dia? Iya, takut. Bukan cerita sih, tapi ketika pelaku ini akhirnya mengirimkan kepada pihak keluarga. Akhirnya disebarkan selain ke teman-teman, ke keluarga juga? Keluarga juga akhirnya. Karena tidak dikasih uang? Karena alasannya macam-macam lah. Apa? Dia bad mood lah, dia minta perhatian lebih, atau minta apapun yang kita nggak tahu. Pokoknya dia merasa permintaannya tidak dipenuhi, ya dia akan sebarkan. Oke, nanti kita akan baca juga chat-chat ancaman dari pelaku yang dengan bahasanya kasar banget. Ini bener-bener, wah biadab banget sih. Kalau gue sih udah, wah gue nggak ngerti orang kayak begini harus diapain. Oke, gimana cerita awalnya? Pacaran sejak kapan? Kalau pacaran sejak SMA kelas 3 lah. Jadi SMA? Iya. kelas 3 itu apa? Kelas 12 ya. Berarti satu sekolah nih? Satu sekolah. Oke. Satu sekolah. Ini berdasarkan cerita adik kami ya. Ini versi keluarga gitu. Itu ketika kelas 3 dia pacaran 3 hari, cuman 3 hari terus putus. Mungkin karena cinta monyet kali ya. Nggak niat gitu. Yang mutusin adik Mas? Adik saya. Oke. Nah, tapi pelaku ini memukuli teman-temannya. Gimana ceritanya? Aneh kan? Saya juga aneh. Jadi diputusin sama adik saya, teman-temannya dipukuli. Teman-temannya mengeluh, teman-temannya sakit karena dia itu sakit hati oleh adik saya, jadi teman-temannya dipukuli. Jadi dia ingin memaksa adik saya tapi lewat teman-temannya. Gitu. Tapi ada yang paling krusial sebetulnya ketika adik saya ini sudah menjauh dari orang tersebut, ya siapa yang mau deketan sama orang kayak gitu kan? Oke. Di sekolahnya juga bermasalah gitu kan. Nah, ada seorang guru di sekolah ini yang kemudian menurut pengakuan adik saya, wali kelas pelaku, ini meminta adik saya supaya pura-pura pacaran. Karena pelaku... Siapa sih Guru meminta adik saya supaya kembali pacaran dengan pelaku. Guru di sekolah? Guru di sekolah. Lah, guru kok begitu sih? Guru apa nih? Guru wali kelas. Wali kelas? Wali kelas. Saya sebetulnya alumni juga, jadi saya tahu namanya sebetulnya. Oke. Ketika adik saya bilang, ini saya kenal, saya bilang. Guru ngajar apa guru BP atau guru apa nih? Guru, menurut pengakuan adik saya wali kelas saat itu. Wali kelas, oke. Wali kelas. Berarti suruh balikan? Suruh balikan atau pura-pura, yang penting
Karena si pelaku ini cukup merepotkan hingga nggak mau ikut UN, sekolah juga repot, orang tuanya juga repot karena dia kabur-kaburan. Jadi supaya dia mau sekolah pacaran lagi. Guru memberikan rekomendasi itu? Wah itu nggak guru banget sebetulnya. Oh iya iyalah. Iya banget. Tunggu. Gurunya perempuan laki nih? Laki-laki. Oke, guru oke. Ini belum saya share ini Oke. Bang Uya. Pelaku ini nggak mau ikut UN. Nggak mau ikut UN. Gara-gara diputusin. Ya, sekolahnya Gitu. panik. Dia anak siapa sih? Yang punya sekolah apa anak siapa sampai segitu berpengaruhnya? Saya dapat info sih katanya anak pejabat. Pejabat apa? Pejabat kepala dinas. Kepala dinas apa mantan kepala dinas nih? Sudah almarhum ya, Pak ini sudah almarhum. Tapi keluarganya apakah segitu bisa maksudnya gimana sih bisa sampai sekolah takut gitu? Kalau sekolah takut saya nggak ngerti ya, mungkin itu Oke, anak pejabat jadi. anak pejabat lah ya gitu. Oke. Terus abis itu apa yang terjadi? Ya abis itu akhirnya mereka berpacaran. Satu ketika juga ada pemaksaan seperti diajak main, dipaksa ke kosan, dipaksa ke rumahnya gitu. Karena belakangan juga ada RT di lingkungan rumah tersangka ini pernah cerita. Jadi adik saya itu pernah teriak-teriak, warga heboh, kenapa oleh pelaku gitu. Ternyata dia teriak-teriak mau diperkosa dan lain sebagainya. Cuman menurut Pak RT setempat saat itu adik saya langsung pergi gitu, malu gitu kan. Oke. Nggak mau. Di rumah siapa pada saat Di itu? rumah tersangka. Rumah tersangka. Terdakwa ya, bukan tersangka ya. Terdakwa, oke. Ya betul. Teriak-teriak, oke. Teriak-teriak. Terus? Menurut adik saya di situ terjadi pemerkosaan katanya. Jadi pacaran lagi? Pacaran lagi. Karena rekomendasi dari guru tadi? Iya, jadi setelah rekomendasi dari guru tersebut ya akhirnya terjalin lagi lah pacaran. Pacaran pura-pura yang seperti gurunya bilang? Pura-pura seperti bilang. Apa pacaran beneran? Kelanjutan saya kurang tahu. Oke, terjadi pemerkosaan gitu. Dia nggak ngelaporin apa-apa? Nggak ngadu ke kakaknya? Enggak ngadu. Orang tua? Karena terjadi pemerkosaan itu langsung ada videonya. Hah? Ada videonya. Maksudnya gimana? Jadi ketika maaf ya diperkosa, divideokan, itu ada videonya ya. Saya sebut gitu ya kayak berdarah gitu. Terus pelakunya ketawa-tawa. Dan siapa yang videoin? Pelaku lah masa ini. Oke, terus? Ya adik saya nangis-nangis lah ya. Nah di video tersebut ada wajah pelaku. Makanya video itu nggak pernah di-share. Tapi itu buktinya ada ya? Iya, menurut pengakuan adik saya, kita kan menggali ini susah nih. Oke, iya ya, karena yang ngerti. Pasti iya. dia juga untuk cerita butuh pendekatan khusus. Itu kita berlapis-lapis kan, Oke, berlapis-lapis ngerti. gitu kan. Sempat pelaku menyimpan sebetulnya. Karena pelaku sempat mengancam lewat video itu. Gitu. Adik kamu megang videonya nggak? Di-share nggak ke adik kamu? Saya kurang tahu. Oke. Habis itu? Ya, habis itu seiring berjalannya waktu di tahun 2021 adik saya ke rumahnya lagi gitu kan dengan nggak tahu lah berbagai alasan dan lain sebagainya. Udah pacaran lagi, udah baik lagi. Dan di situ divideokan lagi oleh pelaku. Divideokan ngapain maksudnya? Melakukan hubungan seksual. Divideokan? Iya, tapi minum minuman keras gitu. Dicekokin minuman keras. Oke, terus? Nah, divideokan kembali sepertinya pelaku ini nggak puas. Karena di video pertama ada mukanya. Oke. Jadi dia mau bikin video yang nggak ada mukanya. Ini kurang ajar. Nah, inilah. Paham nggak? Paham ya, Mas? Ngerti. Pesan-pesan ya. Sekarang banyak sekali video-video yang beredar di Twitter. Ya. Orang lagi melakukan suatu hubungan. Cowoknya yang videoin. Ceweknya aja yang mukanya ada ceweknya. Terus akhirnya nyebar. Ya kan? Yang jadi korban perempuan-perempuan. Tapi jangan lupa. Undang-undang ada di negara kita. Bahwa yang memvideokan dan menyebarkan atau membuat video juga bisa kena hukuman. Ingat kasus-kasus yang pernah ada kan? Nah, dan jangan lupa, kalian para wanita jangan mau dengan pacar kalian disuruh video call seks, segala macem. Dan nanti ya, banyak orang-orang psycho nih, putus, ancam nyebar. Karena kemarin kita juga baru nyelesain kasus di Subang ya. Ingat gak? Ada TKW ya, yang anaknya kemarin diperlakukan seperti itu, video disebarin, kita urus, akhirnya udah, kita urusin main kelar ya. Seperti itu. Dan banyak cowok-cowok psycho, dia alasannya cuma apa? Saya nyebarin gara-gara saya kesel aja sama cewek saya gitu.
Nah, cowok-cowok model begini memang harus benar-benar dikasih jerak, dimasukin ke penjara, gitu kan? Dan pelajaran buat cewek-cewek, jangan mau kalian mau diambil video seperti itu. Itu merugikan kalian, lebih merugikan perempuannya. Oke, kita lanjut nih, Mas. Ini saya buat edukasi aja. Betul. Oke, terus abis itu divideokan? Divideokan, ya itu dijadiin senjata. Karena kali ini dia punya video yang nggak ada dianya gitu. Dijadikan senjata buat apa? Buat mengancam lagi. Apa? Kalau apa akan diapain apa gimana? Iya, Mas, lihat chat-chatnya tuh itu macem-macem tuh. Ada dia minta dibeliin skin Transformer. Kayaknya itu game online ya, apa sih namanya? Mobile Legend. Mobile Legend ya, saya tuh nggak ngerti, nggak main game sih. Oke, terus? Iya, terus dia ada minta uang. Sampai kemudian adik saya minjem uang ke temannya. Jadi adik kamu takut karena kalau enggak akan disebarin? Iya, kalau ke keluarga kan nggak mungkin kan. Iya, ngerti saya. Akhirnya ke teman-temannya minjem gitu. Karena teman-temannya bersuara kemarin. Iya. Iya, mengenai bahwa iya betul katanya sampai seperti itu. Oke, kita baca ininya ya, chat-chatannya ya. Udah nggak peduli, gue udah sebarin. Udah ya, gue SS lagi. Gue screenshot lagi. Udah ya, ketujuh temen lo, puas, woi anjing katanya. Batu lo ya, kata si cowok. Segitu kasar ya dia ke adik lo ya. Terus dia bilang, nggak ada uang le, nggak ada, kata adik kamu ya. Terus, nanti besok gue temuin satu temen lo. Semua KM kelas gue kirim-kirimin. Dia ngancam mau dikirimin ke teman-temannya, semua teman kelas. Gue kirim ke dosen juga, sono tidur anjing. Waduh. Ancaman seperti itu. Terus habis itu, lo nantangin, habis itu nggak mau, terus adik lo bilang nggak mau lihat lo lagi. Lo nantangin bikin nggak ada habisnya, gitu kan. Karena adik lo bilang gini, nggak ada habisnya udah ngerusakin anak orang, lo maki-maki, lo injek-injek, sekarang lo bangga sebarin ke teman-teman lo. Nah, dia bilang katanya, lo nantangin bikin nggak ada habisnya. Gua ke... Nama kakak. Oke, gua ke teteh kakak kamu dulu ya. Demi Allah, se-Indonesia bakal lihat video lo. Demi Allah. Demi Allah, wah gila, bawa nama Tuhan. Demi Allah bakal nyebarin video begini ke seluruh dunia. Gue masukin TikTok. Nah, ini nanti buat hakim ya yang udah memutuskan vonis ini harus dihukum maksimal, divonis maksimal ya, jangan sampai enggak. Nggak tahu aja, kata adik kamu ya, nggak tahu aja lo ngetik kayak begini, bikin gue sedih. Kayak apa dan masih aja lo ketik padahal lo tahu itu semua nyakitin. Jahat tahu jahat banget. Kata adik kamu. Terus kata si cowok ini, kayak bajingan ini gitu ya, sedih, nantangin, ngetol, najis deh. Gila, bahasanya aja nih orang, tatanan bahasanya aja yang berantakan ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia gimana di sekolahnya? Coba, sedih, nantangin, ngetol, najis deh. Dia kuliah nggak sih? Nggak tahu. Kuliah katanya. Kuliah tapi Jurusan apa? kayaknya dia pindah gitu deh, karena ada yang statusnya hilang. Sipil ya. Makanya kami kemarin tuh minta dia di DO tuh, nggak di DO sama kampus. Oke, enak banget gua ke lo cuy. Terus bicah, mampus lo anjing, mau ke siapa lagi? Terus kata adik kamu nih ya, nggak usah bikin gemeter sih please, udah nggak usah, gua nggak bikin salah. Ini foto apa nih maksudnya? Itu video sebarannya. Oh, video sebaran ya? Jadi ini foto-foto, ini foto orang punya kegiatan gitu yang bagus gitu kan, Iya. seremoni atau apa. Nah ini videonya ini gerak ya. Oke. Jadi niat banget sampai begitu. Lihat sampai begitu ya? Iya, begitu. Oke. Terus habis itu, tarik ya Allah, gue minta tarik, kata adik lo kan. Mau apa lagi woi, mau aksi apa lagi sekarang gitu ya. Dah ya, baterai gue habis, gue sebar kemanapun anjing. Dia bilang sumpah aja simpah dia. Ini gue ngomong umum aja ya. Gue ada dulu pernah kenal teman gitu ya. Kalau dia nulis sesuatu itu kalimatnya berantakan. Ternyata setelah di tes IQ-nya rendah. Dulu ada teman gue. Iya kan. Sumpah gue greget banget kalau katanya. Nggak takut ya. Oke, ngegeter. Gila, alay banget bahasanya. Nggak lihat yang gue kirim ya AJG. So banget nggak baca. Buset, gue sih apa sih masih aja ya. Nggak mijir, salah lo apalan. Nggak mikir. Nggak mijir. Gue aja nggak ngerti dia ngomong apa. Harus aja gue kirim dulu. Oke, gue kirim lagi, najis. Udah jelas gue gara-gara upload SW sih. Gara-gara SW. SW apa? Story WhatsApp. Story WhatsApp. Oh, bahasa anak sekarang tuh gitu ya. Ini anak sekarang apa anak? Begitu ya? Bocah. Coba dah mikir.
Gue sebarin demi Allah, udah lagi demi Allah. Woi, sengaja demi ya nggak Allahnya balas. Oke, konsisten. ini gue kirim dasar ayo nggak ada takutnya banget ya. Harusnya gue bikin nangis dulu aja. Balas. Oke. Kalau sabar nggak akan begini sekarang. Ya udah, emang nggak bisa disatuin. Ya udah-udahan aja. Ya udah Najis, tau lah bakal gimana, gemeter lo. Dah gua blok biar orang lain aja yang urusin video-video lo. Kata adik kamu, ya capek. Gue capek sama lo tuh. Kalau adik lo bahasanya bahasa orang bener gitu. Iya dong. Ya, bahasa orang ada IQ-nya gitu. Biar kakak-kakak lo dan orang lain, katanya. Ngertiin sih, gue juga nggak mood. Gue juga punya mood. Kenapa? Pengennya di ngertiin aja. Kata adik kamu. Lo nggak usah tahu, biar orang yang tahu aja. Tuh gue masukin lagi. Oh, maksudnya tuh masukin lagi, dia nyebarin video lagi Dia gitu. nyebarin lagi, pakai bikin akun Instagram baru. Oke, ke TikTok. Ih, nggak percaya lo ya. Oke, wait, anjing, emosi banget gue. Beban dan toksik nyatanya apa sekarang? Kalau nggak toksik, nggak akan lo berani ngelawan karena aib lo udah banyak banget tahu sama resiko. Gila, susunan bahasanya gue nggak ngerti. Dan beban banget karena manusia penuh aib dan mandul penyakit. Musingin ya, jelas tadi musingin. Di sekolah kan ini dulu? Lulus sekolah kan? Gue pusing bacanya bener. Musingin ya jelas tadi musingin, nggak bisa banget, biasa aja kayak gue semalam. Gue mah sampai negur kenapa diem berkali-kali. Lo nggak lo jawab juga kuat tuh. Nggak ngerti sumpah, kalau ada pemirsa yang ngerti tolong artiin ya. Lo padahal langsung dijawab, dijelasin, hebohnya minta ampun. Udah gue kirim, padahal adek lo nggak heboh, dia nggak jawab apa-apa lo. Toksik lo, yatim piatu, nggak akan bisa lo hidup tenang. Itu yang yatim piatu. Nah ini gue juga. Itu sekeluarga itu. Bayangin. Wah itu. Emang bapak ibu udah nggak ada? Iya. Nah, Nggak tahu. Iya nggak ada itu. kurang ajar sini. Udah gue kirim ke kakak. Ke kakak, teteh, gue bikin IG lagi di blog semua. Ini buat lo ya, pelaku ya. Gue nggak ngerti lo ngomong apa dari tadi. Pertanyaan gue, lo sekolah dulu, sekolah benar nggak sih? Gue mau nanya nih. Ya, terus lo sama orang tua lo diajarin akhlak, attitude apa enggak? Dengan gaya lo sebegitu, orang tua lo ngajarin lo kayak apa sih? Gue nanya nih, nanya juga buat keluarganya, anaknya diajarin apa dulu? Anak pejabat gitu. Iya, mantan pejabat bahasa. Mantan pejabat, tapi malu-maluin keluarganya loh. Keluarganya tapi belain. Tapi mau belain. Keluarganya belain, Iya. anak seperti ini dibelain. Iya. Gue dari dulu bilang ke anak gue ya, kalau lo ngelakuin salah sama orang, Padahal. ya lo bener-bener salah, gue akan cuma belain lo sebagai support orang tua doang. Tapi gue tidak akan membela ya, lo jadi bener kalau lo salah. Iya. Itu orang tua yang bener. Orang tua yang baik adalah saatnya anak salah, bener, disupport, didampingi. Tapi bukan dibela, ya, membuat bagaimana caranya dia seolah-olah yang salah itu dibener-benerin, dilindungi yang seperti itu nggak bener. Dan itulah kalau sampai ada masih pejabat-pejabat yang punya mental. Sekarang kan lihat tuh, kemarin ada kasus anak pejabat juga yang akhirnya bapaknya jadi terseret kemana-mana kan, ya kan? Kalau ada pejabat-pejabat yang masih punya perilaku melindungi perilaku buruk anaknya, membuat seolah-olah yang salah jadi benar, nggak usah jadi pejabat, ngancur negara kita, ya kan? Tapi kalau mensupport, mendampingi anaknya itu kewajiban orang tua. Dibela seperti apa emang sama keluarganya? Iya, datang ke keluarga kita supaya kita mencabut laporan misalnya. Iya. Ya kan kita nasihatnya benar sesuai hukum yang berlaku aja. Kalau memang bersalah ya. Orang tua itu yang benar ya adalah kalau anaknya begitu, udah biarin anaknya merasakan bagaimana bertanggung jawab supaya pas saat anak itu kan dia akan besar, orang tuanya akan meninggal. Betul. Kalau orang tua itu, kalau anak itu selalu disuapin, dicekokin dengan hal yang begitu terus, ya, gedenya nggak akan jadi apa-apa. Iya. Jadi penjahat, jadi kriminal terus, jadi pengangguran, nggak punya mental yang bagus. Udah biar dia bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya nanti kan insya Allah anak itu mungkin kalau benar-benar juga di penjara, dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dibina juga di lembaga pemasyarakatan, benar dibina ya. Anak itu insya Allah keluar akan jadi benar. Iya kan? Iya. Oke, terus? Terus dari beberapa informasi keluarga yang masuk gitu kan, ada permintaan-permintaan seperti dinikahin aja katanya. Nah kan bingung, gimana ya, kita nikahin orang begitu? Nikahin orang begitu kan. Iya. Makanya kesimpulannya ini kok salah-salah tetap dibelain gitu. Oke, keluarganya siapa yang datang tuh? Mewakili keluarganya siapa? Siapanya? Ibunya. Ibunya. Ibunya, kakaknya. Kakaknya profesinya apa sih?
kakaknya ada yang bilang PNS atau apa, Oke. pengusaha atau PNS gitu. Iya, iya, Saya terus? nggak terlalu tahu. Iya. Ya mereka mungkin berkeliling ke semuanya. Ini kan kasusnya kekerasan seksual ya, asusila dan Oh banyak bos. maksudnya kan, ya Kekerasan seksual, pemerasan, pengancaman, kekerasan psikis, banyak banget itu. Kalau gua kita kan sebagai keluarga inti kan, ITE, iya mencoba menjalankan proses hukum, Ya. tapi secara senyap. Karena ini asusila, bebannya buat adik kami. Iya, kan? pasti. Tapi keluarga terdakwa ini keliling keluar karena kita nggak bisa komunikasi dengan kita, mereka keliling ke keluarga kami yang bisa mereka akses. Dan itu fitnahnya luar biasa. apa bilang apa? Mereka tuh saling mencintai, kenapa nggak dinikahin saja gitu kan. Ini keluarganya terlalu arogan melaporkan, kita bisa berdamai dan lain sebagainya. Iya, iya. Alasan itu macam-macam. Iya, lah. iya. Nah kemudian kami yang sekarang kebagian harus mengklarifikasi kan. Tapi kami punya beban adik kami gitu. Makanya alhamdulillahnya setelah berbulan-bulan dia setuju, adik kami juga merasa pengadilan juga, kok pengadilannya gini amat ya. Kenapa gini aman? Pada saat sidang pertama itu kan kami nggak tahu. Jadi ada kasus ini kita laporkan persidangan, sidangnya tidak tahu. Tunggu. Jadi ini yang sekarang bergulir dari polisi P21 tuh kasus apa nih? Kasus UITE ya. UITE. UITE. Ya, itu paling cepat tuh pasti karena Karena- buktinya paling gampang. Iya, yang paling gampang kita laporkan gitu kan. Oke. Iya. Oke. Ini di mana dulu? Di Polda? Di Polres? Polda, di Polda. Polda Banten. Iya. Karena saat itu kan belum ada kepastian TKP nih, apakah di Pandeglang atau Serang. Oke. Ya udah Polda aja kan semua. Yang penting kan bukan P21 tuh UITE. P21 Oke, UITE. terus kenapa pengadilan pertama, sidang pertama nggak tahu? Sidang pertama nggak tahu, kuasa hukum tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu Nggak berarti dapet informasi. ranahnya pengadilan. Ranahnya Yang siapa menentukan jadwal sidang tuh kan pengadilan kan berarti kan? Betul bang, yang Iya. menentukan jadwal sidang memang pengadilan. Tapi kan dalam kasus ini jaksa bertindak atas nama korban. Seharusnya kan jaksa yang menginformasikan kepada pihak keluarga korban minimalnya, walaupun nggak ke kita lah sebagai Oke. kuasa hukumnya gitu. Oke, terus nggak tahu dipertanyakan. Nggak tahu, kita tahunya sidang kedua. Pas Oke. kita jadi saksi. Makanya kemudian kita mencoba nih kuasa hukum dengan keluarga, coba komunikasi ke jaksanya. Jaksanya menghindar. Gitu. Kan aneh kan? Gitu. Menghindari gimana? Menghindarnya gimana? Ya menghindarnya seolah-olah kayak nggak mau ngobrol banyak sama kita. Jadi pas jalan kita ngobrol. Saya kebetulan waktu itu minta surat dakwaan. Iya. Karena kan pihak keluarga itu Nggak sama tahu. kita juga sebagai kuasa hukum belum sama sekali tahu pasal alternatifnya apa aja sih. Ininya segala macam kronologis di dakwaannya sesuai sama fakta yang dialamin sama korban atau enggak sih. Nah, kita minta itu ke jaksa tersebut. Kita minta, Bu, mohon maaf kita dari pihak keluarga dan kuasa hukum mau minta surat dakwaan. Karena kita ingin tahu hal-hal yang tadi, Bang. Tapi si jaksa tersebut malah balik nanya, buat apa? Dia bilang kan buat apa? Loh, kok buat apa? Nah, kita di situ agak bingung juga. Ini jaksa bilang buat apa? Mending juga kalau dia bilang buat apanya sambil duduk bisa kita lanjutin obrolannya. Ini jalan aja terus. Seolah-olah kita ini nggak dihargain sebagai pengacara juga. Ini buat apa namanya profesi advokat juga ya, Bang. Ya harus diketahui juga bahwa advokat juga profesinya dalam undang-undang setara sama Iya. APH lain juga. 4 pilar. Ya betul Polisi, bang. jaksa, Ya hakim, betul dan kan ini kita. pengacara. Betul itu bang. Jadi ada ketidak kooperatifan lah ya. Seolah-olah tidak kooperatif pihak kejaksaan ini atau jaksa yang menanganinya. Itu makanya banyak kejanggalan yang tadi diceritain sama Bang Iman itu. Oke. Persoalan-persoalan itu. Padahal kan Jadi yang beredar di Twitter nih berarti sekarang ya? Bang. Sosmed ya. Itu kan padahal hak korban ya. Surat dakwaan itu kan Bang. Itu ya banyak lah hak korban yang harusnya didapetin. Iya, Ini nggak iya. dapet informasi itu Bang. Oke. Jadi kita tahu surat dakwaan Pas tuntutan kemarin, pas tuntutan. Dituntut baru tahu dakwaan, kan aneh pas itu. tuntutan kemarin kita baru tahu dakwaan. Itu pun karena kita rame di sana, banyak solidaritas dari banyak NGO, Setelah viral ya. organisasi dan lain-lain lah Bang. Itu banyak akhirnya sebelum sidang dibuka, hakim ngasih penjelasan dulu soal kenapa sidang ini harus tertutup. Oke, kenapa? Nah, Tapi bukannya sepengetahuan gue kalau emang kasus asusila pencabulan itu sidangnya emang tertutup nggak sih? Gue nggak tahu. Salah iya. apa benar gue? Iya Iya, Bang. iya. Ada beberapa perkara yang sidangnya
memang sifatnya tertutup. Ya, untuk melindungi korban kan. Salah satunya Ya. ada asusilanya atau sidang rahasia negara dan lain sebagainya lah. Itu yang memang tertutup gitu. Apa kata hakim? Hakim bilang sidang ini dibuka tertutup itu karena memang ada unsur asusila dan lain sebagainya di sini. Jadi nggak bisa dibuka secara keseluruhan. Oke, kita ngerti soal itu. Tapi sebelum rame di Twitter, rame di media nih Bang, sebelum rame di media, kita setiap masuk tuh selalu diusir. Tapi kemarin... Tunggu tuh, setiap masuk tuh diusir, maksudnya gimana? Iya, diusir keluar. Oleh hakim? Iya, di hakim. Jadi, ini ada rangkaian, saya coba ngasih rangkaian, ini biasanya diusir terus. Tapi pada hari itu, karena kita udah Kapan ya hari itu apa? Kemarin? Kemarin. Oke. Setelah viral ya. Setelah viral, kemarin hakim memperbolehkan korban dan kuasa hukum tetap ada di ruangan gitu. Oke, sebelumnya diusir seperti apa? Saya pengen tahu. Saya sama Bang Iman kebetulan waktu itu diusir ya. Kita di sidang ketiga berdua saja. Berdua saja hadir, baru duduk saat pemeriksaan saksi ahli ya. Baru duduk, saksi ahlinya lewat Zoom ya. Baru duduk terus dipanggil oleh hakim, maaf Anda keluar persidangan katanya. Dengan alasan sudah tidak relevan. Tidak relevan katanya. Sudah kita keluar lagi. Harusnya gimana? Saya nggak tahu. Kalau tertutup itu emang pengacara boleh di dalam apa nggak boleh di dalam? Yang punya sangkutan harus di dalam ya minimal keluarga dan korban Bang. Walaupun tertutup keluarga boleh masuk? Oh iya dong. Oh gitu, oke. Korban dan... Tujuan tertutup itu untuk apa? Tujuan tertutup kan untuk melindungi korban dan keluarga. Oke. Ya logikanya gitu. Dan kemarin, pas sidang kemarin, melindungi tersangka. Sidang kemarin akhirnya hakim mengizinkan, oh ya udah korban boleh tetap di sini dengan didampingi satu penasihat hukum. Oh jadi ada perbedaan nih? Ya, jadi kita merasakan perbedaan itulah ketika sebelum dan sesudah viral itu kita merasakan benar-benar merasakan perbedaan itu. Malahan yang tadi Bang Iman bilang juga jaksanya juga ganti tadi. Pas sidang kemarin itu jaksanya ganti karena kemarin jaksanya yang cewek itu yang ganti ya. Bu, siapa itu namanya? Saya lupa. Terus. Nah, iya. Pas saya minta yang mempersulit kita untuk mendapatkan surat dakwaan gitu tuh, Bang. Oh, jaksanya yang ganti? Ganti. Jaksanya langsung diganti setelah viral. Oh, berarti bisa jadi Kajari atau Kejagungnya kayaknya Kejaksaan Agung deh langsung dari sana. Mengganti, mungkin supaya gini Bang. Tidak jadi permasalahan baru. Jadi kan memang jaksa itu ada 4, gitu Bang. Yeah. Sidang Gana. Yang megang dari awal itu sebenarnya si jaksa yang pertama ini. Tapi setelah viral ini jaksa ganti nih yang membacakan tuntutan kemarin. Oke. Nah, tuntutannya saya tanya, maksimal nggak? ITE itu 6 tahun kan berarti? Maksimal, tuntutannya maksimal Bang. Tuntutan dari jaksa itu maksimal dikenakan pasalnya itu pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1. Itu pasalnya berarti Undang-Undang ITE menyebarkan tanpa hak mentransmisikan dan lain-lain itulah. Ya, ancaman hukumnya memang 6 tahun. Jadi memang maksimal. Terus yang kedua denda. Berapa? Denda 1 miliar. Oke. Dengan subsidiar kurungan penjara 3 bulan. Oke. Itu tuntutannya kemarin. Tuntutannya berarti tuntutannya maksimal kemarin. Maksimal kemarin. Oke. Terus habis itu tapi terdakwanya online, nggak hadir di sana. Nah, iya. Oke, gua nggak ngerti nih. Harusnya gimana? Online. Jadi gini, Bang, di Perma 4 2020 itu kan diatur ya soal tata cara persidangan secara elektronik. Itu memang diatur dan hakim juga ngasih tahu itu tuh pas waktu kita mau sidang. Memang betul itu diatur, tapi di Perma tersebut juga dikasih tahu maksudnya ada indikatornya. Kenapa nih sidang bisa tertutup atau bisa online? Sorry. Terdakwanya online. Ya, terdakwanya online. Kenapa alasannya? Kalau di Perma tuh ada bencana alam, ada jarak yang tidak memungkinkan, ada hal-hal force major lah ya intinya, ada hal-hal yang kayak gitu. Nah itu kan nggak ada hal-hal yang kayak gitu sebenarnya, karena setahu saya posisi terdakwa dengan pengadilan itu yang nggak nyampe 25 jam ke sana gitu loh. Oke. Ya kan, kita makanya minta diarin dan korban ngomong dengan lantang ketika rame di dalam ngomong ke hakim minta dihadirkan si terdakwa ini. Oke. Kemarin nih. Kemarin. Terus jadi ya pada intinya kita juga nggak mendapatkan alasan yang jelas ya Bang ya dari hakim kenapa harus
online sidangnya, terdakwa tidak dihadirkan. Tuh nggak dapat alasan yang jelas, walaupun memang hakim ngutip perma itu juga tuh. Ya kita juga sama-sama baca perma itu. Memang ada perma itu. Memang diatur. Perma itu peraturan Mahkamah Agung, Bang. Iya. Nah, kita juga tahu memang pakai dasarnya perma itu kalau untuk elektronik. Tapi di perma itu diatur syarat-syaratnya. Bahwa untuk dapat melaksanakan sidang elektronik atau sidang online itu, ya tadi itu harus ada kegentingan yang memaksa, misalkan contohnya bencana dan lain-lain tadi. Iya. Oke. Kami dari keluarga sebetulnya melihat ini justru kejaksaan dan pengadilan itu terbalik. Justru yang dijaga privasinya itu terdakwanya. Kenapa, Mas? Dari mana bisa menyimpulkan gitu? Kenapa? Karena saat sidang kedua akan terjadi ya, sudah lihat jadwalnya. Sehari sebelumnya kita melihat nama adik kita ada tertera di situ. Ada aplikasi SIPP namanya. Iya, bisa dilihat online. Loh, kok adik kami ada? Ini kan asusila. Maka kita bersurat di hari yang sama, langsung dikirimkan ke pengadilan agar nama adik kami tidak dimunculkan. Oke. Tapi pas besoknya nama adik kami tetap ada. Justru nama terdakwanya nggak ada. Yang hilang. Oh, ini gimana coba kan? Yang asusila, korbannya adik kami. Oke, ngerti. Nah, yang kedua itu berarti ranah pengadilan berarti ya? Ranah pengadilan. Iya. Jadi dalam proses ini yang kedua terdakwanya malah jadi online, ini kan berarti kayaknya terdakwa sangat dijaga privasinya gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan saya juga buat pengadilan. Berarti pengadilan di Pandeglang. Mohon jawabannya kenapa? Mungkin kalau ada jawaban pasti tolong kasih jawaban, klarifikasi kenapa bisa begitu gitu ya. Iya. Oke, terus? Ya itulah kami berkesimpulan, berarti terdakwa ini dijaga privasinya ya. Berarti dia anak sultan. Saya nggak tahu. Itu yang kita heranin ya, Bang. Kan kalau perspektif kita. Iya, ngerti. Sebagai ini kan, karena pengadilan asusila atau pencabulan segala macam harus tertutup. Iya. Malah justru namanya ditampilkan di online itu. Betul. Gitu. Tertutupnya memang tertutup. Demi korban. Bukan demi. Oke, saya paham. Oke, mempertanyakan nggak sama hakim kemarin? Mempertanyakan. Apa jawabannya? Hakim jawab normatif yang tadi saya bilang bahwa di perma diatur soal ini. Nah, hakim pakai ngutip perma itu doang tuh. Hakim nggak menjelaskan alasannya kenapa online itu. Misalkan contoh ya, si terdakwa ini sakit, nggak bisa jalan atau apa. Tidak dijelaskan soal itunya. Dia cuma di perma diatur soal persidangan online ini. Itu aja. Kalau waktu dulu COVID kan alasannya COVID zaman dulu ya. Ya, mungkin coba dikasih tahu alasannya apa gitu ya. Oke. Terus apa lagi yang sering diharapkan apa jadi? Berarti kan sudah ada tuntutan maksimum dari JPU. Jadi nanti hakimnya memvonis berapa tahun itu kan? Iya. Sudah ada tuntutan maksimal 6 tahun plus setelah viral. Iya dong. Apa sih yang buat viral tuh kemarin? Tweet saya memang. Iya. Tweet awalnya apa, yang mana? Tweet awal ya saya sedang menceritakan kasus adik saya. Biar orang-orang paham kenapa ini disebut kekerasan seksual. Saya tampilkan saya chat-chatnya kan. Nah, kayak Bang Uya gimana setelah lihat chatnya, lumayan kan? Iya. Sudah berantakan bahasanya, kasar nggak jelas gitu. Nggak mungkin lah kita tiap hari menerima ada orang ngechat tiap hari kayak gitu kan, nggak mungkin. Kecuali terpaksa ya. Iya. Pasti tertekan adik kamu. Nah, itu yang jadi ya mungkin rakyat Indonesia ya, netizen melihat sendiri kan, akhirnya bereaksi sendiri, ya itu sudah di luar kendali saya. Yang penting saya menunjukkan nih yang dirasakan adik saya seperti ini nih. Gitu. Yang harapan saya sih tetap saja ya, gimana caranya adik saya itu pengen kembali hidup normal meskipun kayaknya nggak bisa ya. Pasti ada luka, ada yang sudah hancur gitu. Tapi saya kira putusan 6 tahun itu kan ya karena sesuai dengan tuntutan UITE memang maksimalnya 6 tahun. Tapi harapan kami tetap lah ya, melihat bahwa kami butuh keadilan, adik kami butuh hidup normal, kayaknya 6 tahun itu tidak sebanding lah, Bang Uyak. Ada rencana kami untuk melaporkan kembali dengan undang-undang PKS ya. Agar kekerasan seksual. Kan tadi sudah dijelasin unsurnya banyak, ada apa aja tuh? Pemerasan, pengancaman, terus abis itu kekerasan verbal, psikis, terus abis itu yang terbaru tuh mention Ariel, mention siapa namanya artis-artis, nanti dilihat ya. Dia bilang bahwa lihat kasus ini orang nggak akan hilang jejaknya, jadi sudah mengancam gitu. Oh, dia ada begitu? Ada, baru hari ini saya tweet sih.
Oke, apa coba dilihat itu? Nih, lihat. Jadi hari ini dia men-tweet bahwa jadi ketika kami Ya, dia tuh siapa? laporkan terdakwa ya. Terdakwa masih nge-tweet lagi. Jadi ketika bulan Januari kami laporkan ya. Iya. Laporkan Desember. Iya. Akhirnya dia tahu nih lagi dilaporkan, dia mengancam adik saya kembali begini. Ini dia yang bilang ya. Iya, lewat Instagram. Jejak digital lo nggak bakal hilang selamanya. Bukan tentang teman lo yang lihat lagi, demi Allah lagi. Demi Allah mulai dari sekarang dah. Kenyataannya Ariel, Gisel dan lain-lain udah habis duit banyak, udah sampai di penjara, itu video tetap masih ada. Udah. Malu lu seumur hidup cuman jadi tontonan publik gara-gara keluarga lo yang berusaha untuk ngelawan gue. Bangsat. Kesel lo ya. Kesel ya lo. Kesel ya lo. Ini Buat terdakwa yang nulis segini, dari gue nih, gue jarang ngomong kasar. Tapi lo yang yang ini pas dia Iya. tahu dia lagi mau sudah dilaporkan ke polisi, masih begini. masih nantangin. Masih nantang. Ya udah. Ya udah. Jadi menurut gue, ya, Lanjut. lo lanjutin. Saya harap bahwa hakim ini akan memvonis maksimal. Udah 6 tahun aja. Terus abis itu nanti itu udah jalan vonis, lo laporin lagi. Bertahap aja mas, ya bertahap. Pengancamannya, pemerasannya, jangan dijadiin satu, dipisah semua laporannya. Jadi kalau bisa seumur hidup dia akan terus menjalani kasus hukum ini. Saya agak bingung ya kalau hari ini tuh Kejari berstatement agak berlawanan ya dengan Apa kami maksudnya? korban. Mengatakan bahwa ya ketika saya ke posko itu kan Apa posko apa? ke posko PPA Kejari. Oke, oh iya, saya baca di Twitter ya. Iya, yang oke. baca di Twitter kan. Kenapa? Hari ini kan mulai tuh diklarifikasi bahwa dia tidak bicara seperti itu. Emang apa coba? Ini biar kita luruskan nih. Lo bicara apa? Kejari bilang apa? Apa Oke. yang Kejari coba? Ada posko PPA di Kejaksaan. Iya. Kita datang, diterima oleh jaksa yang mungkin sedang piket. Kita cerita bahwa persidangannya kok begini. Kami sidang pertama nggak tahu, kok Oke, jaksanya lo ngadu lah. cuek, Iya, iya iya. ngadu lah gitu kan. Nah malah jaksa penuntut yang menuntut kasus tersebut didatangkan langsung ke ruangan tersebut. Jadi kita laporin orangnya datang langsung. Waduh, saya bilang, Oke. apa yang terjadi? Saya dimarahin Sama siapa? sama jaksa penuntutnya. Oke. Kamu ngapain lapor-lapor ke sini? Oke. Kan udah jelas ini. Ngapain kamu ke sini lagi katanya? Gitu. Terus Mas bilang apa? Ya, saya bilang saya lapor orang ini namanya Posko, saya bilang. Iya. Adik saya merasa diperkosa, Oke, saya bilang. iya. Walaupun ini sedang berjalan, tapi kan kami boleh. Katanya ini Posko, saya Oke. bilang. Langsung datang ke jarinya. Iya, Mas, makasih sudah hadir. Awalnya baik. Ngapain Mas yang pakai pengacara? Merepotkan saja. Kata Kejarinya. Kata Kejari. Kan mereka nggak berguna. Kata-katanya apa nih yang pastinya? Nih? Yang pastinya ya. Jadi pastinya. biar nggak salah tangkap. Ah, iya. Ngapain pakai pengacara? Oke. Kan mereka nggak berguna Dalam kasus ini? dalam kasus ini. Kan Oke. mereka nggak berguna, nggak diseluruh, cuma dia. Kan mereka nggak berguna, cuma diem-diem aja. Pengacaranya ada waktu itu? Enggak, cuma keluarga doang. Oke. Adik kakak semua nih, saya, adik saya dan adik saya. Oke. Gitu. Oke, kita telah satu-satu ya. Dalam kasus seperti ini, pengacara tuh gunanya apa? Apa mungkin emang kalau di persidangan dia tidak... Nah, Coba. ini jadi Bang, Iya. kalau dalam kasus kayak gini, pengacara ini memang pasif sifatnya, pasif. Nah, dulu. mungkin itu kali maksudnya, mungkin nggak? Mungkin maksudnya itu ya, tapi cara bahasanya ini memang agak-agak ngeri-ngeri ini nih ya. Oke. Bahasanya itulah Bang. Tapi memang kita pasif kalau di dalam persidangan. Tapi di luar persidangan kita kan memberikan advice, masukan dan Iya, sebagainya iya. kan ke pihak keluarga dan iya. korban gitu loh. Kita aktifnya di situ, Bang. Makanya juga kemarin kita itu mau ngotot buat ya minimal ada korban dan didampingin kuasa di persidangan itu. Oke, Kenapa? iya. Karena kita pengen lihat jalannya proses persidangan Oke. tersebut. Karena kan ya yang namanya hukum pidana bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi kita mau lihat yang harus aktif itu kan hakim. Kita mau lihat seaktif apa hakim menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, Oke. kepada ahli, kepada terdakwa dan lain sebagainya. Oke, jadi walaupun pasif bisa memberikan pendampingan. Oh iya. Oke, lanjut. Terus Ya, bilang apa lagi? Ya setelah bilang begitu, saya bilang itu kan hak saya Bu, saya bilang. Oke. Iya, tapi kan sudah ada jaksa kata dia gitu. Oke, dibilang nggak kenapa? Maksudnya apa? Mungkin kalau pakai pengacara tuh
mahal atau bayar gitu? Dia bilang, kan bayar. Enggak, saya bilang. Orang teman-teman dari LBH saya bilang. Oke. Kan dia bilang, kan mahal bayar, persis omongannya. Saya bilang, enggak bayar. Oh, enggak bayar ya? Nggak bayar. Enggak bayar. Oke. Jadi kalau kita ambil positifnya mungkin daripada memberatkan kamu gitu kali kita ambil mungkin, kita mikir Iya, positif iya, aja benar, gitu ya. benar. Benar-benar kamu udahlah nggak usah pegang pengacara karena jaksa kan Dikira bayar mewakili gitu ya. korban gitu. Nah, padahal kita Oke, pengacara lanjut struktural. terus. Ya masalahnya kita makin ingin pakai pengacara adalah gelap gulita, kita nggak tahu. Dakwaan kan nggak tahu. Oke. Sidang pertama nggak tahu. Iya. Tahu-tahu jadi saksi. Iya. Terus Briefing. persidangannya seperti itu. Itu kan kita insecure ya. Ini apa gitu. Oke. Terus ada obrolan apa lanjutannya? Nah, apa namanya? Ya itu tadi. Iya. Apa? Kan gue lihat di Twitter panjang banget tuh. Iya panjang-panjang. Sampai lupa saya, Pak. Iya. Kasih ingat bagaimana? kamu kan ada di situ. Kita diusir, kita ke sana. Terus juga banyak apa lagi ya? Saya lupa. Oke. Chat. Yang ngechat. Ya itu ada kayak Ngajak ada ketemu. oknum lah ya, oknum saya nggak tahu pihak keberapa. Setelah di sana yang piket ini jaksa D lah, kita pakai inisial ya. Yang lagi piket itu friendly Iya. sekali. Oke, setelah pulang, jadi dalam obrolan yang friendly itu sebelum dimarah-marahi, itu dia bilang saya punya adik loh, kayaknya kenal sama kamu gitu. Oh iya ternyata saya juga kenal satu kampus. Pulanglah Oh, kita. gitu. Iya, Iya. jadi adiknya jaksa D itu ternyata kenal dengan adik saya. Malam-malam si adiknya ini DM, kakak saya minta nomor kamu katanya. Oh kan udah saya kasih, namanya kita kesana kan minta kamu ya. Iya. Iya. Sudah saya kasih katanya. Oh ya udah saya kasih lagi nih gitu. Katanya mungkin nomornya hilang gitu kan. Oke, baik dikasih lagi. Lalu besoknya di WA oleh orang yang mengaku jaksa D mengajak ketemuan gitu. Ketemuan di kafe dengan live musik katanya gitu. Terus adik saya konfirmasi ke saya. Jaksa piket itu ya? Jaksa yang piket itu, Iya. yang D nama jaksa D. Konfirmasi ke saya pikir ini kita lagi kan korban ini kan kita harus jaga ya, Iya, secara iya. psikologi, sosial, politik, ekonomi dan Iya. lain sebagainya. Nah kemudian saya rekomendasikan kepada adik saya, coba ditanya boleh nggak dengan pendampingan? Karena Oke, kan iya. Mantap. pendampingan itu macam-macam ya, ada pengacara, ada keluarga. Gitu. Iya. Ternyata dijawabnya nggak boleh. Bukan nggak boleh tapi halus ya. Kalau bisa kita berdua aja lah kata dia. Oke. Nah dari situ kami curiga kan, kemudian coba dikonfirmasi ke Kejari karena ketika kami pulang Kejari itu sangat antusias. Kamu kalau ada apa-apa cerita ke saya gitu. Oh berarti Kejari itu melakukan Membuka pendampingan juga, ya? Membuka juga. Iya. sempat bicara. Karena kan ada posko PPI itu pasti kan Iya. ada fungsinya ya? Ada gitu. Oke, kan. terus? Meskipun tadi disebut nggak berguna ya. Terus, Oke. nah, terus kemudian kita konfirmasi, Iya, Bu, iya. ini ada anak buahnya Iya. bilang mau ketemuan. Enggak kok, enggak gitu. Oke, jadi Kejari tidak mengetahui apa-apa Tidak lah ya? mau ketahui apa-apa. Berarti ini inisiatif kalau benar si Jaksa D ini Iya, aja Jaksa D inisiatif. ini inisiatif. Dan sampai sekarang penemuannya terjadi nggak? Enggak terjadi. Oh, jadi belum tahu ya maksudnya Karena apa. setelah kami confirm terus Mencabut chat. siapa namanya Ibu Kejari ini teleponan dengan adik saya gitu kan. Saya dengan jaksa itu Bu yang sedang di samping Ibu terus teleponan tidak mengaku. Adik saya sampai aneh, suaranya sama karena sempat teleponan juga. Teleponan dari jam 3 yang mengaku jaksa D itu, terus teleponan dengan jaksa Desi yang itu beneran Desi ya, jaksa Desi yang jam 5 itu suaranya sama, tapi nggak ngaku. Jadi akhirnya sebetulnya sudah gagal ya mereka bertemu secara iya, rahasia. iya. Tapi bagi kami kan adik kami harus dijaga kan. Iya. Nah itu kan udah ada intrik-intrik yang saya nggak tahu itu siapa. Gitu. Dugaan-dugaan. Oke. Apa maksudnya gitu? Waktu di posko PPA gitu, ada nggak pendampingan atau ngobrol antara adik kamu dengan atau kamu dengan Kejari atau kejaksaan atau pendamping di PPA tadi? Ada memang sempat Iya. mengobrol, menanyakan kembali, tapi kesimpulan Di hari yang sama atau beda? di hari yang sama, cuman sehari itu aja, habis itu kan kita kapok. Oke, Kan oke. kapok setelah dimarah-marahin dong. Apa siapa dengan ngomong dengan siapa? Tiga, keluarga 3, saya, adik saya laki-laki, dan korban. Oke. Jaksanya 3, Kejari. Iya. Di situ ada jaksa D, dan Iya. satunya lagi adalah Oke. siapa? Jaksa penuntutnya. Oke. Gitu. Jadi 3. Apa yang diobrolin atau ada? Kita memang sempat mengobrol, Bu, bagaimana ya ini Iya. pemerkosaan sebetulnya JWT. Iya. Sempat dikasih nasihat, tapi makin Apa nasihat-nasihat apa? nasihatnya ya umum,
ya kamu lapor lagi. Oke. Kita dapat dari penyidiknya seperti ini. Oke. Kalau itu kita berterima kasih, rasional lah. Iya. Masih rasional. Emang ada pendampingan, apa, bimbingan lah gitu. Ada ya? bimbingan, tapi Iya. ketika dikatakan dia sangat marah gitu kan. Itu pengacara kamu jangan WA-in jaksa penuntut umum saja, kata ibu kejarinya. Tuh, pengacara kamu jangan WA-in. Jangan WA katanya. Karena teman-teman pengacara ada yang WA untuk minta dakwaannya. Syarif. Oke. Dia marah, tersinggung, nggak tahu itu urusannya dia. Gitu. Iya. Terus dia bilang ngapain? Nah itu yang tadi. Iya. Ngapain kamu pakai pengacara? Iya. Mereka kan nggak berguna gitu. Iya. Gitu. Sejak itu ya saya agak. Emang Bapak ngomong apa sama jaksa penuntut umum ya, Pak? Yang chatan kawan satu lagi. Ada satu lagi pengacara. Kebetulan. Ada. Dan emang chatnya, saya juga lihat chatnya. Chatnya ya sebatas menanyakan dan meminta Iya. hak korban, yaitu surat dakwaan. Kayak nagih hutang gitu nggak? Ya enggak dong. Enggak. Kayak pinjol dong tiap hari nanti kita. Enggak mengintimidasi atau mungkin Enggak. Karena kita sama-sama menghargai sebagai profesi kan, Iya, etika iya. profesi ya. Kita juga Iya. baik komunikasi. Itu sih. Iya, terus abis itu akhir dari obrolannya Ya akhirnya obrolannya biasa-biasa aja. Ya sudah Oke. kita pulang gitu. ya, ada motivasi apa atau mungkin rekomendasi apa yang diberikan sama kejaksaan itu? Cuman pelaporan aja. Iya, iya. Dilaporkan kembali kalau ini Atau kita nasihat-nasihat mungkin bimbingan kan itu kan pos ke PPA kan? Atau secara pendampingan antara wanita tuh ada nggak? ada obrolan. Ada yang mereka sama-sama perempuan, saya keluar dulu sebagai Oh, laki-laki. sempat keluar? Sempat. Saya kan Atau- menghargai kan. Oke, jadi siapa dengan siapa pada saat itu? 1 lawan 3 adik saya korban, lawan 3 jaksa gitu. Oke. Pendampingan. Apa kata adik kamu? Iya, dia sempat saya masuk itu dia sempat nangis setelah pulang. Kenapa kamu nangis? Ya karena mereka bilang kamu pacaran kan, kamu suka kan gitu. Jadi dia menjelaskan kembali gitu. Ini bukan Bu, ini pemerkosaan gitu. Oke. Gitu. Makanya dia sempat nangis seperti itu. Dikuatkan nggak sama mereka gitu? Saya nggak ngerti itu Iya, adik iya. saya kayaknya Iya, bisa iya, jawab ya. Kuat apa enggak saya nggak Oke, paham itu. maksudnya kan kalau perempuan gitu kan, kayak kemana ada kasus KDRT di sini sama istri saya juga keluar biar istri saya mau ngomong sama Iya dia, kan? sama wanita tuh saling menguatkan gitu kan. Saya inisiatif itu saya keluar aja takutnya Iya, kan. iya. Ada bimbingan begitu ada. Iya, gitu. iya. Cuman ada hal-hal yang kok setelah bimbingan ada gerakan-gerakan yang saya nggak tahu lah apa itu. Oke, gerakan-gerakan itu apa maksudnya? Yang tadi adanya ngaku jaksa lah minta. Oh, yang di kafe. yang di Ya. kafe itu. Iya. Setelah Tapi saya itu- kira pertemuan itu tidak terjadi, jadi kita nggak tahu tuh, Iya. ya kan? Iya. Ada pertemuan apa gitu dan maksudnya Iya. apa dari jaksa D itu gitu ya. Iya. Maksudnya apa nggak tahu kita. Janggalnya ini kan berarti dia tidak resmi kan? Karena Oke. setelah dikonfirmasi Oh, iya, ibu betul. kejarinya tidak Tidak menugaskan. tidak menugaskan. Iya. Lalu juga kemudian kenapa harus di tempat yang live musik? Apa tujuannya? iya. Itu yang kami merasa terancam dong. Wah, ini ada apa gitu. Iya. Makanya kami coba. Dan adik saya karena Iya. merasa terus terancam, dia makin mundur, makin tertekan. Ya sudahlah bersepakat dengan keluarga gimana kita buka saja. Keluarga malu nggak? Ya udah begini. saya Udah bilang. terlanjur. Udah terlanjur. Kalau Iya. kita mah yang penting kan dianya kan. Dianya kuat, kita kuat. Iya, Sudah iya. saya tweet gitu. Oke. Tapi kan yang sekarang terjadi, alhamdulillah kan JPU sudah memberikan tuntutan maksimal kan Ya, maksimal. 6 tahun. 6 tahun. Artinya kita juga harus apresiasi ya kan, berikan apresiasi bahwa tuntutannya maksimal itu kan yang pertama kan. Nah tinggal nanti di hakimnya nih, ya kan. Kita harus kawal terus Iya. supaya nanti vonisnya juga maksimal, bener gak sih? Betul. Bener, kita harus fair kan, bener kan? Gimana kalau ada dari pengacara ada pandangan lain mungkin? Iya, kalau dari kita sebenarnya Bang ya, Iya. dengan tuntutan 6 tahun itu, kita anggap tuntutan maksimal 6 tahun itu ya, kalau dibilang puas, pihak keluarga juga kita ngobrol belum puas juga gitu Bang. Emang bisa lebih dari 6 tahun? Iya kan, yang memutuskan tetap hakim, ada namanya ultra petita kan, nanti hakim yang Ultra bakal petita ya, Pak? Kalau ultra petita itu setahu saya adalah vonis yang diberikan melebihi Ya. tuntutan dari jaksa penuntut umum. Iya, betul. Itu yang dilakukan kemarin Ya. waktu kasus Sambo tuh Ya. contohnya. Iya, betul Iya Bang. kan? Nah, Itu. jadi misalnya tuntutan hukuman itu 6 tahun, misalnya JPU ternyata menuntutnya hanya 4 tahun, hakim bisa lebih dari 4 tahun tuh. Itu ultra petita ya? Bisa Oke, Bang, oke. bisa kayak gitu. Iya. Dan lagian itu memang sudah seharusnya bagi Iya, kita itu iya. memang udah ada aturannya gitu. Iya. Secara tertulis di undang-undang, Iya, iya. ancaman hukumannya segitu ya itu.
Jadi ya Jadi nggak mungkin JPU lebih dari 6 tahun sebenarnya kan? iya, Iya, makanya iya, kan iya, nggak iya, mungkin iya, dia iya, lebih dari iya, 6 iya, tahun kan. iya. Makanya dari awal kita minta surat dakwaan itu karena kita ingin tahu nih Apa saja? apa saja pasalnya Oke, yang disangkakan iya, iya. dan pasal alternatifnya apa aja. Betul. Lebih berat pasal alternatif kah atau lebih Apa? berat pasal Iya. yang Tapi ternyata setelah ini dari sudah bacaan surat dakwaan kemarin ada pasal-pasal lain nggak? Pasal alternatif yang lebih berat. ada pasal alternatif yang lebih berat, cuman saya kurang ngedenger karena memang suaranya kecil dia itu bacanya. Terima nggak dakwaannya? Nah, belum dapat juga kita nih. Oke, Kalau oke. secara resmi dikasih Secara belum pernah resmi ya. belum pernah. Iya, 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 Terakhir iya. sidang juga saya minta lagi ke jaksa yang ngegantiin itu, Pak. Iya, iya. Kita dari pihak keluarga keluarga korban ingin meminta surat dakwaan dan tuntutan. Iya. Lagi-lagi jawabannya adalah buat apa? Boleh nggak tapi pihak pelapor minta surat dakwaan? Oh iya boleh Boleh dong, ya, Bang. boleh. Kan jaksa Sorry, mewakili karena kan saya juga bukan sarjana hukum jadi Iya, harus tanya. iya, iya. Sarjana politik, sarjana politik. Sarjana Iya, politik. iya. Kalau ngomong politik masalah boleh lah gitu ya. Boleh lah. Iya. Jadi dapil mana, Iya. Bang? Dari Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Oh, Iya, iya. Lo bukan pemilih gue juga kan? Saya anak Jaksel. Oh, anak Jaksel. KTP Jaksel nggak? Jaksel dong. Oh. Anak Matraman gue juga, Bang. Iya, iya, iya. Oke, oh jadi surat dakwaan boleh kita terima ya berarti? Iya dong, Bang. Itu kan Iya, iya. itu kan hak kan. Iya. Jadi posisi jaksa itu mewakili korban. Iya, iya, saya tahu itu. Yang Iya, itu iya, maksudnya iya, kan iya, kalau iya. misalkan kita analogin, misalkan saya pengacara, Iya. Abang adalah klien saya, Iya. saya harus report ke Abang, Bang nih. Report Benar, sidang benar, hari benar, ini, benar. Bang, reportnya ini segala macam segala. Nah, itu nggak pernah didapatkan oleh pihak keluarga. Bahkan Iya. jadwal sidang aja keluarga nggak tahu tuh sidang pertama. Iya, Itu iya. pembacaan dakwaan di sidang pertama dan pemeriksaan Iya. berkas nggak datang. Oke. Karena nggak tahu. Ya udah, ini saya juga gara-gara banyak kasus hukum di sini, pengacara datang ke sini, jadi saya banyak belajar hukum secara gratis. Iya kan? Uya Kuya jadi ngerti hukum gitu kan ya. Oh iya, sama satu lagi, Iya, Bang. Saya iya. izin nyampein juga Iya, boleh, boleh. bahwa tadi apa yang dibilang Bang Iman ketika jaksa itu bilang ngapain pakai pengacara nggak Oke. berguna. Saya dengan kawan-kawan pengurus Pradi Kota Serang ya, Oke. itu niatnya akan melaporkan jaksa tersebut, Bang. Oh, dilaporin? Akan kita laporkan karena ini penghinaan profesi Oke. masalahnya, Bang. Gitu loh. Jadi mau Mas laporin berarti kejari berarti itu? Ya jaksa yang ngomong itu tadi. Iya. Itu Yang kejari ngomong apa itu- yang jaksa? Jaksa Kejari. JPU? Oke. Kejari yang ngomong Kejari. Oke. Jadi ketua Pradi Kota Serang juga udah oke. Mungkin rencana kita Senin kita bakalan masukin surat pelaporan itu ke komisi apa namanya ini jaksa Komjak ya? Komjak. Komjak, oke. Jadi akan dilaporkan. Kita bakalan melakukan langkah itu. Kalau dilaporin balik sama jaksanya siap nggak, Mas? Ya siap dong, kita siap. Iya, 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 iya. Ya kan? Kayak Alvin Lim kan Pernah dilaporin kejadian. sama jaksa nih kan. Ya. Ya kalau jaksanya melaporkan balik, ya kita siap. Iya, iya, Ya, iya. siap. Oke. Tapi Mas sekarang untuk secara personal gitu ya. Ada apa yang Mas ingin katakan sama keluarga pelaku, terdakwa dan terdakwa juga? Pasti ngeliat. Silakan. Iya, kebetulan saya mengajar ya guru ya. Iya. Penting saya kira kita memberikan pendidikan terhadap keluarga Iya. dan juga kepada publik gitu. Kalau anaknya di penjara itu kan bukan akhir segalanya. Iya, ya. iya, iya. Iya. Kan apa namanya kan lembaga namanya LP itu apa lembaga pembimbingan ya. Iya, iya. Di dalam dia dibimbing supaya banyak merenung, mungkin bisa ngaji di dalam dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau memang itu adalah perbuatannya dan hukum sudah memutuskan, Iya. ya sudah diterima saja. Karena kan apa yang sudah dilakukannya ini kan sudah mengambil hak orang lain, hak orang untuk hidup normal, hak kami sebagai keluarganya yang harusnya nggak serepot ini gitu kan dan lain sebagainya. Jadi kami kira terima saja, hukum biar terus berjalan gitu. Iya. Itu saja paling. Oke. Oh ya, ada bukti juga nih penganiayaan. Ada bukti. Kita lihat nih. Itu apa yang terjadi tuh? Itu diapain tuh? Sampai kayak gitu. Itu dipukuli. Dipukuli. Sebetulnya pukulannya banyak, pemukulannya banyak. Itu yang terdokumentasi karena ya adik saya juga ketakutan jadi dia sering mengirim ke teman-temannya gitu. Pihak keluarga saat itu tahu tapi berbohong. Adik saya katanya jatuh dari tangga lah dan lain sebagainya. Itu memang ada laporan dari klinik rumah sakitnya itu ada. Tapi mengakunya ke kami jatuh gitu kan.
sempat dicakar juga wajahnya gitu, dijambak juga. Teman-temannya jauh lebih tahu dan bisa bersaksi karena live. Kadang-kadang dia sedang dipukulin tuh dia nyalain handphonenya supaya teman-temannya bisa denger, terus temannya dengerin rame-rame. Itu ada di yang tadi saya kasih ya Mas ya. Iya. Mau ini ada lagi nih, mau gimana pun juga itu tentang gue, nggak usah pura-pura bego sih. Woy, harus gue gebugin dulu biar lo sadar. Kalau dia tahu, dia panikan, dia nggak nantang gue. Lo kasih tahu temennya lo. Gue kasih tahu temen lo nya awas lo gue sampai Pandeglang bener-bener gue siksa anjing. Gue siksa anjing, apa gue mau siksa anjing nih? Gak ada titik koma, ya kan? Udah Le, kata adek lo, stop. Jangan malu-maluin diri lo kayak gitu. Oke. Adek lo diceramain nih, hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir gitu kan. Terus abis itu dia malah bilang bodoh amat, yang penting lo kesiksa. Kesiksain tulisannya siksa. Ya kan? Gunanya pembelaan itu apa gitu kan, lo yang mancing-mancing gue anjing. Udah kelihatan lo gue nggak semangamuk apa dari tadi, nggak lo baca anjing. Bodohnya dibilang bido amat, gue hancurin sehancur-hancurnya diri lo. Pelaku berkali-kali berniat membunuh korban adik kami, pernah menghunuskan pisau pada leher adik kami, bahkan meminta agar adik kami sebaiknya membunuh dirinya sendiri. Gila, berarti dia pernah mau membunuh adik lo dong berarti dengan menghunuskan pisau berarti ya. Ini benar nih. Ada 2 kali. Yang pertama ketika dicoba diperkosa, yang kedua di depan teman-temannya katanya megang pisau itu mau ngebunuh. Oke. Gila sih. Ini kalau apa ya judul yang tepat? Iya, adik saya pertama diperkosa, disiksa, dipukuli, apa namanya? Mau dibunuh, bahkan disuruh bunuh diri juga. Sama si pelaku yang mantan anak pejabat. Oke. Kemudian video asusilanya akan disebarkan dan diancam secara terus-menerus selama 3 tahun. Dimintain duit. Diperas juga. Diperas juga. Bukan akan diancam, bukan akan disebarkan, sudah disebarkan. Sudah disebarkan. Ke teman dan keluarga. Iya, teman dan keluarga. Jadi satu lagi nih ada yang lebih penting ini. Apa? Kami melaporkan tersangka ini ketika sudah dilaporkan ke polisi ke Satgas PPKS di kampus karena Pak Nadiem Makarim ini kan punya Permendikbud yang bagus sekali ya. Apa isinya? Tiap kampus itu baru kali ini muji saya baru kali ini muji Pak Nadiem. Biasanya bertentangan. Biasanya kritik terus. Nggak apa-apa kalau emang kita mah saya orangnya juga walaupun teman nih di pemerintahan. Kalau kritik kok gue kritik orangnya. Nggak apa-apa. Harus jujur kita. Iya dong. Tapi kali ini bagus. Jangan jadi penjilat. Tapi kalau kita emang rasa ada yang perlu diapresiasi, kita juga harus fair gitu kan. Betul. Ini Permendikbud itu sangat bagus, progresif. Kampus ini harus lebih peka terhadap kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan ya. Oke, ternyata ada satgasnya. Ketika kasus ini bergulir, saya melapor. Ke universitas itu? Ya, saya dulu yang lapor karena keluarga kan. Baru pada bulan Januari, pada bulan Februari korbannya didatangkan langsung untuk konsultasi langsung, bicara cerita sendiri. Setelah itu saya menghubungi itu lost contact selama 3 bulan lah. Baru nelpon saya setelah viral hari Senin malam-malam. Yang menyatakan bahwa Satgas ini sedang sibuk katanya. Saya tanya, kenapa WA saya tidak dibalas 3 bulan? Saya bilang gitu. Kata mereka, kita sibuk habis ketemu tersangka. Saya bilang ketemu tersangka. Kan penanganannya penanganan korban. Kenapa Anda bulak-balik ke tersangka? Saya bilang. Ya udahlah itu alasannya. Makanya kami sebetulnya kecewa juga ini agak lambat gitu. Jadi di atas kertas dari kementerian sudah bagus, tapi kok di level universitas sangat lambat. Itu yang terjadi di negara kita. Akhirnya kami bilang peraturannya bagus, implementasinya, aplikasinya yang berantakan. Itu banyak terjadi di negara kita. Dan sudah terkuak seperti ini, saya pikir opsinya kan hanya satu, DO gitu. Oh iyalah, keluarin. Karena saya minta ini harusnya di DO Pak, nggak dibalas-balas 3 bulan. Itu 3 bulan sampai ada. Berarti segitu hebatnya ya? Iya, makanya SMA sekolahnya bisa bikin sekolah bingung. Sekarang di kampus juga bingung nih. Iya, jadi kuat banget gitu maksudnya. Iya. Ya udah, oke. Dan silakan kalian kasih komen ya. Dan mudah-mudahan ada tindakan-tindakan yang tegas juga dari kampus juga gitu kan. Dan kita harapkan juga hakim akan memberikan vonis yang maksimal. Dan jangan lupa kalau untuk kasus selanjutnya saya akan kawal nih untuk pelaporan-pelaporan berikutnya. Siap, terima kasih. Ya, kalau perlu advokasi dari saya juga dari BM PAN DKI Jakarta juga saya siap juga. Ya. Ya, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.